Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta para pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam pembahasan tema yang sangat bermanfaat, ya, tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan tema yang diangkat dari kitab asli Miftahu Daris Sa'adah, tulisan al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sudah sampai di segi yang as-sab'un, ya, segi yang ke-70. Segi yang ke-70. Syaraful ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di segi yang ke-70 ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau berkata, Inna syarafa ma fil insani mahallul ilmi minhu, wa huwa qalbuhu wa sam'uhu wa basaruhu. Sesungguhnya syaraf, kemuliaan yang ada pada diri manusia, kemuliaan yang ada pada diri manusia adalah tempat ilmu yang ada dalam dirinya. Tempat masuknya ilmu, tempat menampung ilmu yang ada pada diri manusia. Inilah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Yaitu apa? Hati, pendengaran, dan penglihatannya. Ini 3 tempat yang nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang 3 tempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jangan kamu ucapkan yang kamu tidak punya ilmu. Jangan lakukan kalau kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Sesungguhnya as-sam', pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang ilmu. Ya, ini 3 tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang paling mulia pada diri manusia, karena 3 tempat ini adalah arah masuknya ilmu, jalur masuknya ilmu dalam diri manusia. Jadi kata Ibnu Qayyim, kemuliaan pada diri manusia ada pada 3 tempat ini atau 3 anggota tubuh ini. Kata beliau, walamma kana al-qalbu huwa mahallul ilmi was-sam'u rasulahu. Walamma kana al-qalbu huwa mahallal ilmi was-sam'u rasulahu alladhi ya'tihi bihi wal 'ainu tali'atahu kana malikan 'ala sa'iril a'dha ya'muruha fata'tamiru li amrihi wa yasrifuha fatanqadu lahu ta'iatan bima khussa bihi minal ilmi dunaha falidhalika kana malikaha wal muta'a fiha wa hakadzal alimu fin nasi kal qalbi fil a'dha. Baik, kita lihat sekarang
Dikarenakan hati manusia adalah tempat menampung ilmu. Tempat menampung ilmu. Wasam', pendengaran adalah utusan ilmu yang akan membawa ilmu ke dalam hati manusia. Makanya ilmu kan didengar dengan pendengaran manusia. Dari jalur inilah masuk ke dalam hati manusia. Demikian pula al-ain, pandangan mata. Ini adalah tali'atahu. Ya. Ini adalah tali'ah, ya, yang melihat ilmu. Kana malikan ala sairil a'dha. Maka hati itu merupakan raja bagi semua anggota tubuh manusia. Dia memerintahkan kepada anggota tubuh yang kemudian mereka melaksanakan perintahnya. Dia yang berbuat yang kemudian mereka tunduk mentaatinya. Karena di hati itu dikhususkan sebagai tempat ilmu, bukan anggota tubuh yang lain. Oleh karena itulah, hati manusia merupakan raja bagi semua anggota tubuh, raja yang ditaati bagi semua anggota tubuh manusia. Demikian pula keadaan orang yang berilmu di kalangan manusia, dia adalah seperti kedudukannya hati pada anggota tubuh manusia. Ya, kita tahu sebagian dari para ulama mengartikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terkenal riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim, ya, tentang kedudukan hati manusia. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Ada anggota tubuh yang kalau anggota tubuh ini baik, semua yang segumpal daging ini kalau baik, maka semua anggota badan manusia akan baik. Kalau rusak, maka semua anggota badan manusia akan rusak, yaitu hati manusia. Dari sinilah seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini menunjukkan kedudukan hati itu seperti raja. Kalau dia baik, maka semua anggota badan sebagai masyarakatnya akan baik. Dia akan memerintahkan anggota badan sesuai dengan apa yang dia perintahkan, dan anggota badan semua tunduk dan mengikuti perintahnya. Ini kedudukan hati manusia. Dan seperti inilah kedudukan orang yang berilmu di kalangan manusia. Baik. Walamma kana salahul a'dha'i bi salahi malikiha wa muta'iha wa fasaduha bi fasadihi, kanat hadhihi halan nasi ma'a ulama'ihim wa mulukihim. Dan dikarenakan kebaikan semua anggota badan tergantung dari kebaikan raja penguasanya, yakni hatinya. Sebagaimana rusaknya anggota badan tergantung dari rusaknya hati manusia, maka seperti inilah keadaan manusia bersama para ulama dan penguasa mereka, para raja atau pemimpin mereka. Kama qala ba'dus salaf. Ini seperti ungkapan sebagian dari ulama salaf yang mengatakan, sinfani wa idza fasada sairun nas al ulama wal umara. Ada dua golongan manusia. Kalau mereka baik, dua golongan ini baik, semua manusia yang lain akan baik. Kalau dua golongan ini rusak, maka semua manusia lainnya akan rusak. Yaitu siapa? Al ulama wal umara. Para ulama dan para penguasa. Para ulama dan para pemimpin. Jadi ini mempengaruhi kebaikan manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan para pemimpin itu sama dengan keadaan rakyatnya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian dari orang yang zalim itu menjadi pemimpin dari orang zalim yang lainnya karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Makanya orang yang mencelah dan mengumpat pemimpinnya, berarti dia mencela dirinya sendiri. Kalau kita ingin perbaikan keadaan pemimpin kita, maka kita mulai dengan perbaikan diri kita sendiri. Ya, sebagian dari para ulama salaf mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu maka demikianlah keadaan para pemimpinmu. Oleh karena itu,
Ini juga penting ya. Kita jadikan sebagai renungan bagi kita. Dua golongan manusia, kalau rusak, semua manusia akan rusak. Para ulama dan para pemimpin. Dari sisi lain, ya para ulama salaf juga menjelaskan kebaikan pada masyarakat itu akan menjadi sebab kebaikan pada ar-ra'i, pada para pemimpin. yakni ketika kita ingin mengadakan kebaikan untuk para pemimpin kita harus menegakkan nasihat karena Allah. Kita harus mulai dengan memperbaiki diri kita sendiri karena keadaan pemimpin kalian adalah sebagaimana keadaan kalian sendiri. Baik. Lanjut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, "Walamma kana lis-sam'i wal basari minal idraki ma laysa li ghairihima minal a'dha." Kana fi ashrafi juz'in minal insani wa huwa wajhuh. Wa kana min afdali ma fil insani minal ajza'i wal a'dha'i wal manafi'. Tadi kedudukannya hati yang paling tinggi karena dia adalah seperti raja yang ditaati pada anggota tubuh manusia. Baik, setelah hati kita lihat kata Ibnu Qayyim, dikarenakan pendengaran dan penglihatan memiliki kemampuan menjangkau ilmu yang tidak dimiliki anggota tubuh lainnya. Dia punya idrak, kemampuan menjangkau ilmu. Pendengaran, kita dengarkan berita, kita dengarkan penjelasan, kita dengarkan nasihat, kita dengarkan bacaan Al-Quran. Demikian pula dengan mata kita bisa memandang, kita bisa membaca, kita bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kedua anggota tubuh ini ditempatkan di bagian yang paling mulia pada diri manusia. Bagian tubuh yang paling mulia pada diri manusia itu di mana? Di wajahnya. Ya, itulah pendengaran kita diletakkan di wajah kita, di samping wajah kita, kemudian mata kita, ya, di wajah kita. Keduanya pendengaran dan penglihatan diletakkan di bagian tubuh manusia yang paling mulia itu wajahnya. Dan keduanya adalah termasuk anggota tubuh yang paling utama yang ada pada diri manusia. Keduanya adalah merupakan bagian tubuh yang paling utama yang ada pada diri manusia dan yang paling besar manfaatnya. Ya, yang paling besar manfaatnya. Baik. Ini menjadi bukti bahwa adanya kedua anggota tubuh ini akan tempat menampung ilmu, tempat jalur masuknya ilmu, berarti dia mendapatkan keutamaan, ya, ditempatkan di bagian tubuh kita yang paling utama dan juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena keduanya merupakan jalur masuknya ilmu yang membawa ilmu sampai ke dalam hati manusia. Itulah pendengaran dan penglihatan. Baik. Ada pembahasan di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa ikhtalafan nasu fil afdhali minhuma." Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang lebih utama antara pendengaran atau penglihatan? Ya. Kira-kira mana yang lebih utama? Kalau pendengaran itu biasanya dia cakupannya lebih luas. Karena ada hal-hal yang belum kita lihat tapi sudah bisa kita dengar, kita ketahui. Contoh misalnya orang yang belum menunaikan ibadah haji dan umroh. Dia belum pernah melihat Ka'bah kan? Tapi dia sudah tahu di sana ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada tempat-tempat yang mulia misalnya. Ya. Karena kita dengarkan beritanya dan berita yang terpercaya. Sebagaimana surga dan neraka atau perkara-perkara yang gaib yang lebih lagi kita ketahui dengan pendengaran kita. Tapi biasanya pandangan mata itu dia lebih teliti. Lebih teliti. Dari segi ketelitiannya, maka mata lebih unggul. Tapi dari segi jangkauannya, telinga lebih unggul. Nanti kita lihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana di antara dua anggota tubuh ini yang paling utama. Baik. Faqala ta'ifatun, sebagian dari para ulama berkata, minhum Abul Ma'ali
Wa ghairuhu di antaranya Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini ya, dan yang selainnya. Abdul Ma'ali namanya Abdul Malik ibnu Abdullah ibnu Yusuf. Di antaranya Imam Abdul Ma'ali dan yang selainnya berkata as-sam'u afdal. Pendengaran lebih utama. Apa alasannya? Qalu li anna bihi tunalu sa'adata dunya wal akhirah. Fa innaha innama tahsulu bimutaba'atir rusuli wa qabuli risalatihim wa bisam'i urifa dzalika fa inna man la sam'a lahu la ya'lamu ma ja'u bihi. Alasannya, kata beliau, kata mereka ini, karena dengan pendengaranlah diraih akan dicapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu didapatkan dengan mengikuti petunjuk para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengikuti dan menerima petunjuk mereka. Dan dengan pendengaran kita bisa mengetahui hal ini. Ya, ada seruan, dakwah, dengan pendengaran kita mendengarkannya. Karena sungguhnya orang yang tidak punya pendengaran, dia tidak akan mengetahui petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu alasannya. Di antaranya juga mereka mengatakan wa aidan fa inna sam'a yudraku bihi ajallu syai'in wa afdaluhu wa huwa kalamullah ta'ala alladhi fadluhu ala kalamihi ala al-kalami ka fadlillahi ala khalqih. Dengan pendengaran kita bisa mencapai sesuatu yang paling agung dan paling utama, yaitu kita bisa mendengarkan kalamullah, Al-Qur'an dibaca. Yang keutamaan kalamullah dibandingkan ucapan-ucapan yang lain adalah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluknya. Wa aidan, alasan berikutnya. Fa innal uluma innama tunalu bittafahum wa takhatub wa la yahsulu dzalika illa bis-sam'. Karena ilmu hanyalah dicapai dengan tafahum, saling memahami, saling berdialog, saling berbicara. Dan ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan adanya pendengaran. Kita bisa mendengarkan sehingga kita bisa memahami dan bisa berdialog dalam ilmu. Wa aidan, alasan berikutnya. Fa inna madrakahu a'ammu min madrakil basar. Fa innahu yudraku bihil kulliyati wal juz'iyati wasyahida wal ghaiba wal mawjuda wal ma'dum. Wal basaru la yudriku illa ba'dal musyahadati. Wasam'u yasma'u kulla ilmin. Fa aina ahaduhuma minal akhar. Cakupan atau jangkauan pendengaran lebih luas dibandingkan dengan jangkauan penglihatan. Dengan pendengaran kita bisa menjangkau semua. Al-kulliyat wal juz'iyat. Perkara yang global maupun yang rinci. Perkara yang nampak maupun yang gaib. Yang gaib kita dengarkan, kita yakini adanya. Padahal kita belum pernah lihat. Yang ada maupun tidak ada, kita ketahui. Sementara pandangan, cakupannya, dia tidak bisa mencapai kecuali sebagian dari hal-hal yang bisa terlihat saja. Maka pendengaran bisa mendengarkan semua ilmu. Maka bagaimana bisa dibandingkan pendengaran ini dengan penglihatan? Ya, ini maksudnya pendengaran jelas lebih unggul dibandingkan penglihatan menurut pendapat ini. Baik. Masih kata kelompok yang pertama ini, walau faradna syakhsaini ahaduhuma yasma'u kalamar rasul wala yara syakhsahu wal akhar
basirun yarahu wa la yasma'u kalamahu li samamihi hal kana sawa. Seandainya kita menganggap, kita perkirakan ada dua orang. Orang yang pertama dia bisa mendengarkan ucapan Rasulullah SAW misalnya, tapi tidak melihatnya, tidak melihat fisik beliau karena buta. Sedangkan yang kedua bisa melihat, tetapi dia tidak mendengarkan ucapannya karena tuli. Karena dia tidak punya pendengaran. Apakah keduanya ini bisa disamakan? Mana yang lebih baik di antara keduanya? Tentu yang buta karena dia bisa mendengar petunjuk. Dibandingkan yang hanya melihat tapi dia tidak bisa mendengarkan. Maka dia akan, kecil kemungkinan dia akan dapatkan manfaat besar dari bertemu dengan di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang Allah jadikan buta. Tapi dia tetap dengan kemuliaannya. Bahkan para ulama, iya kan, banyak yang buta. Tapi sangat jarang yang tuli. Karena kalau buta, ya, dengan kebutaannya dia tidak bisa melihat. Justru dia akan terhindar dari perhiasan dunia, dari gemerlapnya fitnah harta misalnya. Tapi nasihat masuk, masuk terus ke dalam hatinya. Beda kalau orang yang tuli, bisa melihat. Fitnah dilihat, nasihat susah masuknya. Ya, makanya kebanyakan orang-orang yang soleh itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya pendengaran, menunjukkan pendengaran lebih penting dibandingkan penglihatan. Tentu ini kalau diperbandingkan di antara keduanya. Baik. Wa aidon, alasan lainnya kata beliau di sini, fafaqidul basari innama yafqidu idraka ba'dil umuril juz'iyatil musyahadati wa yumkinuhu ma'rifatuha bisifati walau takriban. Wa amma faqidu sam'i falladhi fatahu minal ilmi la yumkinu husuluhu bihasatil basari wala qariban. Alasan lain, orang yang kehilangan pandangan, penglihatan, orang yang buta, dia itu hanyalah kehilangan sebagian dari hanya kehilangan kehilangan dari menjangkau sebagian perkara-perkara rinci yang bisa dipersaksikan. Dia bisa mengenal hal itu dengan sifat yang diterangkan karena dia masih punya pendengaran. Ya, meskipun cuma sekedar pendekatan saja. Ya, ini orang tidak bisa melihat, misalnya, orang buta. Tapi kita bisa jelaskan sama dia, ya, misalnya dia belum bisa melihat atau dia memang buta orangnya, kita terangkan sama dia, misalnya orang ini taruhlah dia akan pergi umroh. Kita katakan nanti sampai di sana ada Masjidil Haram, bentuknya seperti ini, ada Ka'bah. Nanti kamu akan lakukan seperti ini dan seperti ini. Dia akan bisa, meskipun cuma sekedar perkiraan saja, iya kan? Tapi coba kalau orang ini tuli, akan susah. Kalaupun bisa dijelaskan misalnya dengan penglihatannya, ini akan lebih sulit untuk menjelaskannya dibandingkan dengan orang yang buta. Ini tentu perbandingan antara dua orang yang cacat tersebut. Nah, makanya beliau mengatakan, adapun orang yang kehilangan pendengarannya, maka ilmu yang luput darinya tidak akan mungkin bisa didapatkan dengan indera penglihatannya, meskipun cuma sekedar pendekatan saja. Wa aidon, alasan berikutnya. Fa inna dhammallahi lil kuffari bi adami sam'i fil Qur'ani aktsaru min dhammihi lahum bi adamil basar. Bal inna ma yadhummuhum bi adamil basari taba'an li adamil akli was sam'. Juga alasan lainnya, celaan yang Allah sampaikan berikan kepada orang-orang kafir dalam Al-Qur'an karena tidak adanya pendengaran mereka, yakni mereka tidak mendengarkan, tidak mau menerima seruan Al-Quran, ini lebih banyak daripada celaan yang Allah berikan, tujukan kepada orang-orang kafir karena mereka tidak melihat. Bahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka, karena mereka tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu mengikuti mereka, ya, ketidakmauan mereka untuk memahami dan mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti,
pendengaran lebih utama dibandingkan penglihatan, karena lebih banyak celaan yang Allah tujukan kepada orang-orang kafir ketika mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk menerima kebenaran. Wa aidan, alasan juga yang terakhir dibawakan di sini. Fa innal ladzi yuriduhu sam'u 'alal qalbi minal ulumi la yulhikuhu fihi kalalun wala sa'amatun wala ta'abun min kathratihi wa 'idhamihi walladzi yuriduhu al-basaru 'alaihi yulhikuhu fihi al-kalalu wadh-dha'fu wan-naqs wa rubbama khashiya sahibuhu 'ala dhahabihi ma'a qillatihi wa nazaratihi bin nisbati ila sam'. Juga ya, alasan berikutnya, hal-hal yang dibawakan oleh pendengaran ke dalam hati manusia yang berupa ilmu, ya ilmu yang dimasukkan melalui pendengaran ke dalam hati manusia, sama sekali tidak akan ditimpa sesuatu ya kebosanan, kejenuhan atau kepayahan. Padahal sangat banyak ilmu yang dimasukkan ke dalam hati lewat pendengaran. Berbeda dengan yang dibawakan oleh mata manusia ke dalam pendengaran, ke dalam hati. Ini bisa ditimpa kebosanan, kelemahan dan kekurangan. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang memiliki penglihatan ini khawatir ilmu itu akan cepat pergi kalau dimasukkan lewat penglihatannya, padahal ilmu ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang masuk lewat pendengaran manusia. Yang jelas ini mereka sebutkan alasan-alasan untuk menguatkan bahwa pendengaran lebih utama dibandingkan penglihatan. Baik, ada kelompok yang berikutnya, pendapat yang kedua mengatakan, wa qala ta'ifatun, kelompok yang kedua ini berkata, minhum Ibnu Qutaibah, di antaranya Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari, mereka berkata, balil basaru afdol, bahkan mata lebih utama. Fa inna a'lan na'imi wa afdalahu wa a'zamahu ladzatan huwa an-nadharu ila Allah fid daril akhirah wa hadha innama tunalu bil basari wa hadhihi wahdaha kafiyatun fi tafdhilih. Kelompok yang kedua ini beralasan pandangan itu lebih utama, alasannya karena kenikmatan tertinggi, kenikmatan yang paling agung dan paling utama, kelezatannya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di dalam surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Yang ini, kenikmatan ini hanyalah bisa didapatkan dengan al-basar, penglihatan manusia. Maka alasan ini saja sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan mata dibandingkan pendengaran. Nanti akan dijawab oleh para ulama yang pertama. Mereka mengatakan kenikmatan tertinggi juga di akhirat adalah dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung, berbicara langsung dengan orang-orang yang beriman. Nah, nanti akan ada jawabannya ini, insyaallah. Qalu, alasan lainnya, wa huwa muqaddimatul qalbi wa tali'atuhu wa ra'iduhu. Mata adalah pendahulu hati, utusan hati, tali'atuhu, ya semacam mata-mata bagi hati, begitu. Famanzilatuhu aqrabu min manzilatis sam'. Maka kedudukan mata atau penglihatan lebih dekat ke hati dibandingkan kedudukan pendengaran. Walihada kathiran ma yakrinullahu bainahuma fi dzikr. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak digandengkan antara hati dengan mata ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Al-i'tibar, mengambil pelajaran dengan hati tentu saja. Sedangkan memandang dengan mata. Berarti digandengkan keduanya.
Itu di surat Al-Hasyr di antaranya ya. Kemudian di surat Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mata mereka dan pandangan mereka di akhirat nanti sebagaimana awalnya mereka tidak mau beriman sewaktu di dunia. Allah tidak menyebutkan di sini pendengaran, hanya disebutkan hati dengan penglihatan. Juga di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah pandangan matanya yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Berikutnya surat An-Nur ayat ke-37. Yakhafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Karena mereka takut hari kiamat yang pada waktu itu berguncang hati dan pandangan mata manusia. Ini juga menunjukkan hati digandengkan dengan pandangan atau penglihatan. Di surat Al-Mu'min ayat ke-19 atau surat Ghafir ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersimpan di dalam hati. Kemudian surat An-Najm ayat ke-11. Allah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Tidaklah hatinya mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Ya. Kemudian surat An-Najm juga ayat ke-17, "Ma zaghal basaru wa ma tagha." Tidaklah pandangan matanya itu menyeleweng dan juga hatinya tidak melampaui batas. Taib, kata mereka, wa hadza yadullu ala syiddatil waslati wal irtibati bainal qalbi wal basar. Ayat-ayat ini menunjukkan sangat eratnya keterikatan dan hubungan antara hati dengan pandangan manusia. Walihadza yaqra'u al-insani yaqra'ul insanu ma fi qalbil akhari min ainihi. Oleh karena itu manusia terkadang bisa membaca apa yang ada di hati orang lain melalui pandangan matanya. Ya, bagi orang yang sudah ahli, dia bisa memperkirakan apa yang ada dalam hati seseorang melalui dilihat matanya. Dilihat bagaimana keadaan matanya untuk memperkirakan apa yang ada dalam hati orang tersebut. Wa hadza katsirun fi kalamin nas nadhmihi wa nathrihi wa hadza aktsaru min an nadhkurahu huna. Ini banyak disebutkan dalam pembicaraan manusia, ya ucapan orang-orang Arab, baik itu dalam bentuk puisi atau syair-syair mereka maupun pembicaraan biasa, dan terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Ya, jadi kesimpulannya ini mereka ingin menetapkan bahwa mata itu paling dekat hubungannya dengan hati. Paling dekat ikatannya dengan hati. Walamma kana al-qalbu asyrafal a'dha kana ashadda irtibatan bihi wa asyrafa min ghairihi. Maka dikarenakan hati itu disepakati tadi adalah anggota tubuh yang paling mulia, maka berarti yang paling dekat keterikatannya dengan hati, dia itu lebih mulia dibandingkan anggota tubuh lainnya. Yani mereka mengatakan berarti mata atau pandangan lebih utama dibandingkan dengan penglihatan. Baik. Itu di antara alasan yang mereka kemukakan, ya. Dan ini masih panjang pembahasannya. Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya, ya, karena alasannya ini masih panjang. Yang jelas di sini kesimpulannya adalah masing-masing dari dua golongan ini ingin menyebutkan mana yang lebih utama di antara mata dengan pendengaran manusia, di antara pandangan dan penglihatan manusia. Yang paling utama, yang jelas mereka sepakat, ya, yang paling utama itu adalah hati. Kemudian setelah itu dua anggota tubuh ini, pendengaran dan penglihatan, karena kedua-duanya merupakan sarana tempat masuknya ilmu ke dalam hati manusia. Oleh karena itu nanti kesimpulan akhirnya
tetap ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu karena anggota tubuh yang berhubungan dengan sebab-sebab sampainya ilmu kepada manusia itulah anggota tubuh yang paling mulia kedudukannya dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Tapi barakallahu fikum, mengingat waktu, sampai di sini insya Allah kita cukupkan. Insya Allah nanti kita akan teruskan di pertemuan berikutnya untuk melengkapi pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini dan juga nanti kesimpulan akhir dari pembahasan ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan di sisa waktu yang masih ada. Demikian, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan. Demikianlah ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Telah kita simak bersama kajian dari kitab yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullahu Ta'ala. Dan selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung. Untuk yang pertama, kita angkat melalui telepon. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pagi dari Pak Ali dari Kalimantan Barat. Pak Andi dari Kalimantan Barat. Silakan Pak Andi. Ini saya mau bertanya ini. Ya. Apakah ada riwayat tentang Imam Syafi'i tidak berkunut ketika di wilayah berkunut subuh ketika di wilayah Imam Hanafi? Karena itu yang dijadikan rujukan bagi mereka kalau seandainya ada pemahaman lain, kamu jangan sholat di sini, gitu katanya. Sholatnya di tempat yang pemahamannya sama. Kalau di tempat pemahamannya berbeda, kamu harus sesuai dengan yang ada di tempat ini. Karena rujukan mereka, imam-imam itu cara ibadahnya seperti itu. Baik. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik Pak Andi, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan untuk Jazakumullahu khairan. Wajazakallahu khairan. Wa fiik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullah, dan kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya dan juga kepada kita semua. Ya. Pertanyaan tadi tentang yang dinukilkan dari Imam Asy-Syafi'i itu kisahnya atau itu ucapan yang memang ada tapi salah difahami dan disalahgunakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang salah memahami ini dan kepada kita semua. Jadi yang kisah yang benar tentang pernyataan Imam Syafi'i yang menyebutkan kalau seandainya dia sholat di belakang ya Imam Ahmad atau Imam Malik ya yang tidak melakukan kunut, atau bahkan Imam Ahmad yang disebutkan demikian, kalau seandainya dia sholat di belakang Imam Asy-Syafi'i maka dia akan melakukan kunut karena mempertimbangkan keilmuan Imam Asy-Syafi'i yang tentu menetapkan hal ini berdasarkan pengetahuan dia. Tetapi ulama mazhab yang lain menyelisih pendapat ini karena mereka mengetahui dalilnya yang lemah. Maka dari sinilah sebagian dari para ulama berpendapat kalau kita sholat di belakang orang yang berilmu, dia menetapkan satu perkara dengan dalil yang dipahaminya bahwa itu adalah dalil yang kuat menetapkan masalah ini, maka kita selama itu jelas ada dalilnya, kita ikuti dia dalam ijtihadnya ini. Ya meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan tentu tidak. Kita amalkan sesuai dengan apa yang kita yakini benarnya karena kita diperintahkan untuk mengikuti panutan kita Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti imam yang meskipun dia berpendapat dengan ilmu tapi kita anggap salah dalam masalah ini. Ala kulli hal, ini kisah yang benar tentang ulama tersebut ya yang mengatakan dia kalau salat di belakang imam yang berilmu karena menghargai ilmunya maka dia akan salat mengikutinya dalam perkara ijtihad yang ada dalilnya ini. Tapi bukan berarti mereka mengatakan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi ya, imam ini tidak pernah mengatakan tidak boleh salat di belakangku kecuali orang yang mengikuti aku dalam pemahaman tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun di antara para ulama yang menjadikan keikutan itu hanya karena berdasarkan pendapat imam. Jadi kalau kita sholat di satu masjid yang mereka itu mengamalkan demikian, maka kita amalkan juga demikian. Tidak benar.
Bagaimana kalau yang mereka amalkan itu salah? Atau misalnya sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Contoh misalnya kita praktekkan hal ini. Di beberapa tempat yang menganut madhab, misalnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Mereka kalau sholat berjamaah, suara amin tidak dikeraskan. Semuanya ketika yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka baca aminnya pelan. Padahal sunnah Rasulullah SAW mengeraskan suara sampai masjid bergetar. Apakah kita akan diam ketika sholat di sana? Ya, tentu kita harus hidupkan sunnah. Ya tentu juga dengan cara yang baik kita terangkan kepada orang-orang yang bisa menerima untuk kita amalkan. Jadi tidak akan mungkin kita ikuti kebiasaan satu masyarakat kalau kita anggap itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena kalau berarti demikian, kita tidak akan bisa menampakkan kebenaran. Ya, tidak akan bisa menampakkan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tempat orang-orang yang meninggalkannya. Tentu kecuali kalau ada maslahat tertentu, misalnya, ya orang-orang di tempat tersebut adalah orang-orang yang akan bertindak kasar misalnya kalau mendapati orang-orang yang berbeda. Ini lain lagi kondisinya karena kondisi darurat. Mungkin kita perlu jelaskan dengan cara yang lain. Kalau kondisi-kondisi seperti adapun kalau kondisi-kondisi biasa, maka apa yang diyakini oleh seseorang harusnya itulah yang dia amalkan selama itu ada dalilnya, maka itulah yang dia pegang teguh dengannya karena itulah yang nanti dia akan bawa untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fiik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan untuk yang berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Nah, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan Pak. Baik, mohon maaf sebelumnya agar dikecilkan terlebih dahulu salah televisinya ataupun radionya agar kami bisa mendengar dengan jelas dan tidak feedback. Silakan. Dengan siapa ini? Ibu atau Bapak? Silakan. Hamba Allah di Bandung Barat. Ya, dengan hamba Allah di mana Ibu? Di Bandung Barat. Di Bandung Barat. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum Ustaz dan Guru Roja. Pertanyaannya Ustaz berkaitan dengan hati yang kedudukannya seperti raja di hati manusia. Karena adalah seorang istri yang menikah lebih dari 25 tahun yang sangat merindukan surga gitu dari pintu mana yang anak sukai dengan jalan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga farji dan taat kepada suami. Tapi yang anak rasakan terkadang untuk yang keempat itu sangat sulit gitu Ustaz. Ketika kita mendapati suami kita kadang berbuat kesalahan gitu ya, kadang-kadang untuk taat itu hati kita agak susah. Nah itu tolong anaknya ingin nasihat dari Ustaz. Anak tunggu nasihatnya Ustaz. Baik. Kasih. Ya, uzakillah khairan, wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Bandung tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan juga untuk kita semua. Baik. Apa yang disebutkan tadi tentang sebab yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang perempuan, seorang istri dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, ya, hadis yang kita kenal bersama, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah." Jika seorang perempuan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan, "Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, dia akan dikatakan padanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Baik. Pertanyaannya tadi tentang perkara yang keempat memang disebutkan agak berat. Semuanya sebenarnya berat kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Namanya juga jalan surga. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Memang terasa berat. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa menjadikan semuanya mudah. Makanya kita tundukkan hawa nafsu kita agar Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai sebab petunjuknya agar dimudahkan dalam kebaikan tersebut. Kalau contoh yang dibawakan tadi, kadang-kadang ketika suaminya berbuat salah, tentu ketika suami berbuat salah tidak boleh kita taati dalam kesalahannya. Dan tidak menjadikan ketaatan itu berarti kita mendiamkan kesalahan suami. Tetap kita nasihati suami, tapi dengan cara yang baik. Kita pilih waktu-waktu yang baik untuk menasihatinya. Kita pilih waktu-waktu dia sedang tenang untuk sampaikan bahwa apa yang dilakukannya tadi tidak benar dan tidak baik.
Cuman ketika suami berbuat salah, jangan ikut salah dengan sikap kita kasar, sikap kita juga acuh terhadap suami, akhirnya akan menjadikan dia berdosa atau menjadikan si istri berdosa disebabkan dosanya suami. Padahal masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi kita terus berdoa kepada Allah meminta diberikan kesabaran untuk tetap taat kepada suami dalam perkara-perkara yang tidak melanggar agama, tetap bisa menasihatinya dengan cara yang baik ketika dia melanggar, tetap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Demikianlah jawaban untuk Ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat difahami dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, salah satu dari seorang pendengar atau pemirsa kita di Tanah Wolio. Beliau bertanya, Ustaz, disebutkan bahwasannya orang yang berilmu diangkat derajatnya setingkat lebih tinggi, dan apabila seorang diberi amanah melaksanakan tugas tapi tidak sesuai dengan keilmuan atau bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Kemudian Anda mendengar bahwasannya ada sebuah hadis yang berbunyi pernah mendengar sebuah ungkapan yang berbunyi semua orang bisa jadi pemimpin tapi tidak semua orang bisa memimpin. Apakah yang dikandung maksud dengan kalimat di atas yang jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, Ustadz, mohon berikan Ustadz nasihat agar hal ini tidak dipertanggungjawabkan di hari kebangkitan kelak. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Tanah Wolio tadi kalau tidak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau, keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai ungkapan yang terakhir, ya tidak perlu dibahas karena ini bukan dari hadis Nabi SAW, juga bukan dari ayat Al-Quran. Kalimat semua orang bisa memimpin, bisa menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa memimpin. Ya, kalau maksudnya pemimpin di sini adalah pemimpin keluarga, maka semua orang bisa menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Kalau sekedar menjadi pemimpin, misalnya keluarga, semua orang yang menikah namanya pemimpin bagi keluarganya. Seorang istri juga pemimpin bagi anak-anaknya. Begitu. Kalau mungkin masuk pernyataan tadi, semua orang bisa menjadi pemimpin. Mungkin kalau dia banyak pendukungnya, banyak uangnya, bisa membeli suara misalnya. Betul memang. Tapi apakah dia nanti becus dalam memimpin? Belum tentu. Ya, semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita punya aturan di dalam Islam menghadapi pemimpin yang misalnya berbuat zalim, tidak boleh kita memberontak. Kita diperintahkan memberikan nasihat dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan bagi mereka selama mereka masih di atas Islam, selama mereka masih menampakkan salat, masih menampakkan syiar-syiar Islam sebagaimana dengan segala kekurangannya, ya keadaan yang ada di negara kita saat ini. Yang ada adalah kita berusaha untuk saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dan mendoakan untuk kebaikan bagi pemimpin kita, karena kebaikan bagi pemimpin kita adalah cermin kebaikan bagi rakyatnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan sebagian dari dalilnya. Oleh karena itulah yang kita lakukan sekarang adalah kita mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, petunjuk Allah dan Rasulnya dalam menghadapi pemimpin. Karena kalau kita salah berbuat sesuai dengan hawa nafsu, itu akan memperburuk dan memperparah rusaknya keadaan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallah khairan. Dan kami angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui pesan singkat dari pendengar kita atau pemirsa kita Ustaz yang berada di Sulawesi. Ustaz, beliau bertanya, ibu saya meninggal dengan meninggalkan hutang kur yang digunakan sepenuhnya oleh kakak. Sebelum ibu meninggal, kakak telah beberapa kali membayar angsurannya. Namun akhir ini kakak menunda pembayaran angsuran. Padahal sebenarnya waktunya sudah lewat. Apakah hutang kur ini masih menjadi tanggung jawab yang ibu yang telah meninggal, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali tentang seorang ibu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih punya utang, kemudian dilanjutkan oleh kakaknya. Ya, kita ketahui kan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang, dia akan tertahan, ya, amal-amalnya pun juga akan tertahan sampai ditunaikan utangnya. Oleh karena itu harusnya segera
Itu juga, ini juga pentingnya untuk kita tidak bermudah-mudah dalam masalah urusan utang, karena ini perhitungannya atau permasalahannya sampai di akhirat nanti, sampai seorang itu meninggal dunia kalau tidak segera dilunasi utangnya. Kalau kita mampu sebenarnya, hendaknya anak-anaknya berusaha untuk mengumpulkan uang satu sama lain untuk segera melunasi utang tersebut. Untuk segera melunasi utang tersebut. Kalau tidak mampu, maka usahakanlah untuk secepatnya. Maka seperti tadi, ya dengan utangnya belum dibayar, maka kondisi ini masih menjadikan ibunya tersebut tertahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka harusnya segera berusaha untuk dilunasi utangnya. Dia punya anak yang lain, coba dibicarakan baik-baik untuk bisa menanggung bersama utang tersebut, supaya menjadi sebab kebaikan bagi ibunya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi mereka semua. Ya, demikianlah, ini pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.